Ayo Alek, tolong dijawab. Sebelum Islam hadir dan lahir, sudah ada kebiasaan mengelilingi batu persegi di Mekah. Kemudian mencium-cium batu Hajar Aswad, katanya batu dari surga. Mengelilingi sambil menyembah. Itu sebelum keadaan Islam hadir. Setelah Islam hadir, ternyata tradisi-tradisi itu justru menjadi pokok-pokok ajaran Islam. Ayo Alek, jelaskan kenapa itu? Kenapa ajaran Islam mewarisi penyembahan-penyembahan pagan, menyembah batu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang tidak pernah dibunuh oleh makhluk. Jadi saudara ini bertanya, kenapa kemudian tawaf mengelilingi Baitullah itu dilakukan oleh umat Islam? Padahal sebelum Islam itu datang, ajaran pagan itu adalah mengelilingi batu di dalam prosesi ibadah mereka. Ini pertanyaan yang sangat baik. Namun sebelum saya menjawab, saya pun ingin saudara nanti menjawab saya atas pertanyaan ini. Kenapa orang Kristen menyembah manusia? Sementara ajaran pagan, ajaran politeisme, itu jauh sebelum Kristen itu menjadi sebuah lembaga resmi. Orang-orang pagan, Yunani, Romawi, India, Mesir, itu telah menyembah manusia yang mereka imani sebagai penjelmaan daripada dewa. Tolong Anda jawab itu. Kalau terkait dengan tuduhan Anda, pertanyaan Anda mengenai mengelilingi bait suci, itu memang merupakan sebuah tradisi yang dilakoni oleh orang-orang jahiliyah. Namun mereka melakukan itu karena ada contoh dari ajaran yang pernah dicontohkan oleh para nabi kepada umat terdahulu. Contoh misalnya di dalam 1 Raja-Raja 18 nomor 32. Ia mendirikan batu, lalu menjadikan batu itu mesbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mesbah yang membuat mereka dapat memuat 2 sukat benih. Jadi pada saat itu memang sudah dibuatkan mesbah dari batu yang kemudian di sekelilingnya mesbah itu dapat memuat 2 sukat benih atau 2 gantang biji-bijian. Nah, ini adalah landasan awal kemudian kenapa ada orang itu mengelilingi mesbah atau bait suci. Di dalam Ulangan 12 nomor 5, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagaimana yang tujuannya untuk menegakkan nama Allah di sana, tempat itulah yang harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Nah, di dalam pengajaran para nabi kemudian diterangkan bagaimana para nabi, yaitu sejak dulu dalam prosesi ibadah mereka, bagian daripada salah satu prosesi itu adalah mengelilingi mesbah. Mereka menyembelih, kemudian mengelilingi mesbah di dalam mereka melakukan menjalankan syariat. Contoh misalnya di dalam Mazmur 26 nomor 6. Mazmur 26 nomor 6. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu, ya Tuhan. Jadi kalau pada saat umat Islam tawaf mengelilingi Ka'bah, lantas kemudian saudara bertanya, umat Islam itu kok seperti orang jahiliyah gitu ya. Justru ajaran jahiliyah pagan itu yang meniru-niru ajaran terdahulu, ajaran yang diajarkan oleh Nabi Daud. Mazmur 26 nomor 6. Itu saya sudah jawab ya, bahwa tawaf atau mengelilingi bait suci itu sudah dipraktekkan oleh Nabi Daud. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, siapa di antara nabi yang pernah mengajarkan atau melakukan atau mempraktekkan menyembah kepada manusia? Silakan. Siapakah yang disebut mewarisi perayaan pagan? Sebelum Islam hadir di Jazirah Arab, ada namanya memelihara penyembahan-penyembahan berhala. Mereka menyembah batu persegi, kemudian berdiri mengelilingi itu. Kemudian mereka mencium batu yang asteroid dari langit, katanya itu batu dari surga. Nah, itu sebelum Islam hadir, lahir. Ternyata
setelah Islam hadir dan menjadi agama resmi, ternyata kebiasaan-kebiasaan pagan tersebut, kebiasaan pagan-pagan tersebut justru Islam yang mewarisinya. Jadi siapa sebetulnya yang mewarisi perayaan-perayaan pagan? Di atas saya sudah menjelaskan kepada sahabat saya ya, bahwa kalau kemudian ada prosesi yang dilakoni oleh kaum pagan, kemudian berkesesuaian dengan ajaran Islam, itu bukan karena Islam meniru pagan, tetapi pagan yang meniru ajaran yang diajarkan oleh para nabi, yang kemudian dilanjutkan oleh umat Islam. Apa buktinya? Di dalam Mazmur 26 nomor 6. Bagaimana kemudian Nabi Daud membasuh tangan, berwudu, ya, lalu berjalan mengelilingi mesbah. Apa mesbah? Baitullah. Mesbah itu ibaratkan tugu, batu, kemudian dianggap sebagai Ka'bah atau arah di dalam bersujud. Nah, kalau kemudian di dalam kitab yang Anda ambil dari Bani Israel ternyata Daud mengelilingi mesbah, apakah berarti Daud meniru-niru ajaran pagan? Tentu tidak, bukan? Karena itulah kemudian saya maklum, karena saya mengerti pemahaman Anda itu minim sekali terhadap kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi. Kemudian berbicara mengenai pagan terkait dengan pertanyaan Anda, siapakah agama yang meniru atau mengikuti ajaran pagan? Barusan Anda memperingati hari Natal, di mana alhamdulillah hari Natal tanggal 25 Desember itu sekarang di negara Indonesia itu sudah digaungkan 25 Desember adalah hari mu'alaf sedunia. Ya, Anda harus tahu 25 Desember itu adalah hari kelahiran dua dewa terkemuka pada masa purba. Perayaan kelahiran dewa matahari bangsa Roma yang dikenal dengan perayaan Solis Invictus atau matahari yang tak terkalahkan, dan juga memperingati hari dewa Mitras, dewa matahari kebenaran dan kebijakan. Nah, kalau Anda tahu lebih jauh, perayaan Natal itu juga sebelum ada Kristen disebut Roman Saturnalia, suatu perayaan untuk menghormati Saturnus, dewa pertanian atau dewa pembaharu kuasa matahari. Itu juga berlangsung pada tanggal 25 Desember. Anda langgengkan dan Anda rayakan, sebenarnya bukan kelahiran Yesus, tetapi kelahiran putra dewa matahari, Mitras, Horus, Saturnus, dan lain-lain. Tolong Anda pelajari itu. Yang dibunuh oleh makhluk itu Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kamu jangan berdasarkan Quran saja dong ya. Kalau buat umat Kristen memang Quran itu bukan wahyu ya. Makanya kamu nggak bisa ngomong terus-terusan begitu. Gimana dong kalau saya katakan Quran bukan wahyu? Karena dari Quran itulah kalian tuh banyak menyatakan Yesus hanya ciptaan. Yesus itu anak Allah katanya itu kafir. Kamu yang seharusnya berubah ya, karena kitab yang sudah terdahulu itu mengatakan seperti itu. Coba kamu jawab dong japri saya, ayo. Gimana sih? Kalau benar tuh dinyatakan. Kalau di japri kamu diam aja, gimana kamu itu? Pendeta David, orang yang kepalanya bocor halus. Gimana kabarnya Pak David? Sehat? Sehat jasmani, tapi iman sakit, rusak. Bukan begitu Pak David? Pak David mengatakan bahwa Tuhan dibunuh manusia. Memang ada, pernah Yesus mengajarkan ada Tuhan dibunuh oleh manusia Pak David? Udah gini aja Jul ya, kamu nggak usah ngomong macem-macem lah. Kamu itu paling seneng atau paling pinter kok ngomongin pribadi, ngejelek-jelekin orang, kenapa sih gitu loh. Saya hanya menjelaskan bahwa memang Islam itu buat saya itu tidak benar, udah itu aja gitu loh. Kalau kamu menyatakan Islam itu benar ya silahkan ditunjukkan juga gitu loh. Iya benar kan? Kalau saya memandang Islam itu benar ya saya tentu sudah jadi Islam. Makanya saya mengatakan Islam tidak benar, nggak salah juga kan? Nah sekarang tinggal kamu menyatakan Islam itu katanya agama sempurna ya. Islam itu agama yang diridhoi Allah, ada di sisi Allah kalian. Ya buktikan gitu aja. Jadi nggak usah kamu ngomong-ngomong pribadi. Nanti saya ngomong Zulkifli goblok itu kan nggak enak kan? Saya nggak suka hujat-hujatan begitu ya. Coba silakan kamu jelasin aja gitu loh. Saya udah japri kamu berkali-kali, kamunya ngeles terus, maunya di zoom. Di zoom itu kan nanti apa ya, konsumsinya itu publik ya, nggak enak saya kalau di publik kan. Islam juga nggak semuanya itu
tahu sebenarnya keislaman kalian tuh bagaimana sih. Ya, hampir seluruh Islam itu saya katakan tidak ngerti sebetulnya Islam itu apa. Cuma karena takut aja gitu loh. Nah ini zaman itu zaman udah keterbukaan, nggak bisa kita tutup-tutupan, nggak bisa. Cuma sayangnya kalian tuh masih belum apa ya, pikirannya itu tidak terbuka lah. Itu aja ya. Kalau mau ya silakan di sini aja gitu loh. Atau di Japri kalau perlu. Tidak ada yang salah, Pak David. Yang saya katakan nggak ada yang salah. Kenapa saya katakan kepala Bapak ini bocor halus? Kenapa? Anda menyalahkan Islam, tapi Anda tidak mampu membaca kitab sucinya yang menjadi panduan ajaran agama Islam. Itu bocor halus namanya, Pak. Anda mau menyalah-nyalahkan sebuah buku, sementara membacanya pun Bapak tidak bisa. Itu yang saya sebut Bapak bocor halus. Belum lagi Bapak japri-japri terus kayak nggak ada kerjaan lain. Apain japri-japri? Apa tujuannya japri, Pak? Anda ingin mengajarkan konsep apa? Tuhan mati dibunuh manusia gitu? Hah? Makanya gue katakan Bapak bocor halus. Kalau mau menjabarkan kebenaran Islam, silakan apa yang Islam jadikan sebagai acuan untuk menerangkan bahwa agamanya benar. Kitab sucinya kan Al-Quran. Nah, apakah Bapak mampu membaca kitab sucinya umat Islam? Tidak. Memahami tentang Yesus aja Bapak nggak bisa. Gimana bisa memahami Islam? Ya, Anda menyalah-nyalahkan Islam, tapi Anda kitabnya aja nggak bisa Anda baca. Apa nggak bocor halus itu Pak Daud? Pak siapa? Pak David. Ya, sekarang Anda bisa memahami kitab Anda karena kitab Anda terjemah. Nah, saya juga bisa memahami kitab Anda karena terjemah. Tidak ada original teksnya. Maka ilmu Bapak dengan ilmu saya tentang materi itu harus diuji. Jangan larinya ke Islam, Pak. Islam Anda tidak bisa baca kitab sucinya, Pak David. Jadi kalau Anda mengatakan diri Anda benar, benar dari mananya? Tunjuk sisi kebenaran dari iman Anda yang berdasarkan buku terjemah itu. Anda mengatakan wahyu, wahyu itu apa lagi? Ya, comot-comot kata wahyu, emang ngerti kata wahyu? Ngambilnya dari konsep Islam, tapi merasa paling pinter, merasa paling paham. Sekarang kita masuk aja ke tema Pak David. Kok ada Tuhan dibunuh manusia? Itu gimana ceritanya itu, Pak? Di dalam kitab Injil ya, makanya Yesus itu menjelma menjadi manusia, bukannya Tuhan dibunuh. Dalam kemanusiaannya memang Yesus itu menjadi korban penebus dosa. Jangan dipelintir-pelintir dong ya. Kalau Tuhan memang tidak pernah bisa mati. Oleh sebab itulah Tuhan untuk mengampuni dosa manusia ya, itu harus menjelma atau mewujud menjadi manusia. Siapa yang bilang Tuhan itu mati? Ya karena kalian sendiri ya. Makanya saya bilang kalian sesat banget. Kita ngomong belak-belakan aja ya. Ngerti sesat? Nah, ini kan iman Anda yang Anda utarakan. Yang saya minta ajaran Yesusnya mana yang mengatakan bahwa dia itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ini iman Anda kan? Iya kan? Nah, sekarang ajaran Yesusnya tunjukkan kalau dia adalah Tuhan menjelma menjadi manusia. Silakan. Ya, coba kamu baca dulu ya. Itu udah jelas kan? Iya, itu kan Yesus yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia atau Yesus membawa kita kepada Allah. Ini bukan Allah SWT ya. Allah atau Adonai Elohim. Ia atau Yesus yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jelas kan? Coba baca 3 kali. Yesus yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ya, Yesus yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Siapa yang bilang Tuhan dibunuh? Ya, makanya Yesus harus menjelma menjadi manusia dulu, gitu loh. Supaya bisa dibunuh. Itulah korban penebus dosa. Tapi kalian Quran menyangkalinya. Terus mau mengaku sebagai wahyu Allah. Dari mana? Ya, kamu menolak Injil. Menolak kabar baik. Ya. Gimana saya nggak mengatakan ini sesat gitu loh. Pak David. Itu bukan ajaran Yesus yang saya minta ajaran Yesusnya. Yang Anda sajikan itu adalah hasil investigasi manusia orang lain. Bukan Yesus. Katanya Yesus sang firman. Yesus itulah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kok masih dengarkan orang lain? Kenapa nggak dengarkan Yesus?
Tolong tunjukkan mana ajaran Yesus. Dia kan sang firman. Dialah yang harusnya berkata, bukan pengarang kitab. Mana ucapan Yesus yang menerangkan bahwa dia adalah pencipta alam semesta yang nusul menjadi manusia? Silakan. Ngapain orang mau mengerti Islam aja mesti mengerti bahasanya? Nggak perlu dong. Kalau kamu mau jadi apa ya, misalnya S2, S3, baru kamu pelajari bahasa aslinya. Saya juga begitu. Kalau cuma sekedar mengerti kekristenan, ya baca aja kitab yang sudah diterjemahkannya. Kalau mau menjadi ahli, baru baca bahasa aslinya. Gitu loh, bocor halus. Apanya sih? Justru kalau Islam itu harus tahu bahasa Arabnya, banyak orang Islam itu bukan Islam. Coba kamu cek aja gitu, berapa banyak sih di dunia ini yang tahu bahasa Arab? Ya paling orang Arabnya dan sebagian dari orang Islam, selesai itu aja. Terus yang lainnya nggak ngerti bahasa Arab tuh bukan orang Islam. Kamu baca juga di kitab Ibrahim ya, surah Ibrahim itu, ayat keberapa tuh? Yang mengatakan tiap kaum itu ada nabi dan rasulnya dan berbicara dalam bahasa rasulnya. Makanya saya katakan kamu itu kan orang Bugis, ya kan sukunya kan Bugis. Harusnya nabi dan rasulnya dari Bugis dan berbicara dalam bahasa Bugis. Kok kamu berbahasa Arab? Kamu mengambil nabinya dari Arab kan aneh itu. Nggak cocok dengan Quran kalian. Coba gimana jawabnya? Nah, inilah saya katakan Bapak bocor halus. Umat Islam yang tidak bisa bahasa Arab tidak mengkritisi Al-Quran, tidak mengkritisi Islam. Tapi mereka bisa baca kitab sucinya. Lah Bapak ini baca kitab suci Islam aja kagak bisa. Kok bisa mengkritisi Islam gitu loh. Terlalu jauh Bapak ini mimpi. Bagaimana mungkin Bapak itu mau menyalahkan sebuah buku sementara membacanya saja tidak bisa. Itulah yang saya katakan Anda bocor halus. Sementara Anda mengada-adakan sebuah konsep yang mana konsep itu tidak ada pada aslinya, tidak ada pada sumbernya. Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang nusul menjadi manusia, dibunuh oleh manusia. Mana ajaran Yesus yang menerangkan itu? Itu kan konsep Kristen, konsep bapak-bapak gereja. Sementara yang menjadi panduan jalan keselamatan dan hidup itu Yesus, bukan bapak-bapak gereja, bukan pengarang kitab Anda. Gitu loh Pak David. Ya kalau iman kan dari kitab sucinya. Kalau kitab sucinya udah mengatakan begitu dan orang percaya, ya dia mengimaninya. Terus apa lagi sih? Ya kamu kan udah tahu juga ya, dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Yohanes 1 ayat 14. Nanti ada lagi dalam apa ya, Kolose 1 ayat 18 ya. Terus dari Ibrani 1 ayat 3. Bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dia itu kan Yesus yang nanti nuzul ke bumi gitu loh. Coba kamu kan udah tahu ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 yang katanya himne Plato lah segala macam. Kan itu kan omong kosong dari muslim, ya mengutip dari orang Kristen yang liberal. Di mana ada ayat kitab suci itu, tempelan tuh di mana gitu loh. Nah, kalau saya mau bandingkan dengan Quran kalian yang sudah dibakar di zaman Khalifah Utsman, ya itu semua yang asli dari ucapan Muhammad pun sudah nggak ada sebetulnya. Tapi kalian percaya sebagai wahyu Allah yang terjaga, jadi gimana? Maaf ya, kalau saya ngomong itu saya akan bandingkan ya pernyataan Muslim dengan fakta ya mengenai keislaman kalian sendiri gitu loh. Mungkin kalian nggak tahu. Jadi saya harus jelasin di sini. Benar nggak? Quran kalian sudah pernah dibakar di zaman Khalifah Utsman. Kenapa dibakar? Alasan cuma beda kiroat doang kan? Itu omong kosong itu sebetulnya. Pak David, inilah kenapa saya katakan Bapak itu bocor halus. Anda menjajakan sebuah ajaran yang tidak berasal dari Yesus, tapi berasal dari orang-orang di luar Yesus. Sementara menurut Anda, Yesus itulah sang firman. Nah, kok bukan dia yang berkata Pak David? Kenapa harus orang lain? Dia adalah Tuhan, datang menjadi manusia. Dialah yang wajib mengajarkan tentang dirinya, bukan orang lain Pak. Dia punya mulut. Sadar enggak Pak David di situ? Bahwa apa yang Anda imani selama ini itu adalah ajaran orang, bukan ajaran Yesus. Yesus yang harus menjadi acuan Pak David. Bukan Lukas, bukan Markus, bukan orang yang kemudian disebut Yohanes, bukan. Tapi Yesus. Nah sekarang mana ajaran Yesus? Tunjukkan pada saya yang mengatakan bahwa dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Silakan.
Yesus memang tidak menulis kitab, itu kan kata Quran kalian ya, di mana Isa itu katanya diberikan kitab oleh Allah, itu omong kosong, itu bohong. Yesus tidak menulis kitab memang ya. Tapi murid-muridnya, yaitu kan Petrus itu kan salah satu murid-muridnya yang disebutnya Rasul Petrus. Nah, dia yang menuliskan ajaran dari Yesus. Terus masih kurang apa dong? Dibandingkan Muhammad yang perantara wahyunya hanya dari Jibril terus diakui sebagai wahyu Allah. Jadi gimana? Mana yang mesti lebih dipercaya? Hah? Perantara wahyu Jibril? Jibrilnya siapa coba sebenarnya dia itu? Apakah Jibril tuh main cekek begitu aja? Nggak ada, saya nggak pernah kenal Jibril main cekek itu. Kamu boleh tanya semua orang Kristen, apakah Jibril itu main cekek kerjaannya? Kan aneh gitu loh. Orang nggak bisa baca kok disuruh baca. Ya, ini saya selalu memberikan perbandingan ya, biar kalian jelas gitu loh. Kalau kitab Injil itu ditulis oleh para saksi mata yang hidupnya sejaman dengan Yesus. Kalau Yesus memang tidak menulis Injil kok. Ya. Tapi bukan berarti itu tidak valid atau tidak sah. Itu ditulis oleh saksi mata. Ya, kalian aja memang Qurannya menurut saya tidak benar. Isa diberikan kitab Injil, terus kitab Torah diturunkan oleh Allah kepada Musa, itu salah semua. Nggak ada kitab yang diturunkan Allah kepada Musa, kepada Daud, kepada Yesus. Aneh itu ajaran kalian itu. Bahkan Muhammad sendiri juga tidak diturunkan kitab dari Allahnya. Makanya nabi-nabi di Quran itu pun ngambilnya itu dari kitab sucinya orang Yahudi gitu loh. Kok diturunkan dari Allah? Ya kalian mungkin kurang berpikirnya, makanya bisa mengatakan begitu. Pak David. Yesus itu sang firman. Anda katakan tidak menulis firman. Oke. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga tidak menulis firman, tapi dia adalah penyampai firman. Oke? Nah, bedanya kemudian antara Yesus dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan firman dari esensi yang tak terlihat. Paham? Sementara Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang tadinya tak terlihat menjadi terlihat. Maka yang wajib menyampaikan secara langsung adalah Yesus yang sudah terlihat itu. Mana buktinya? Mana penyampaian Yesusnya yang sudah terlihat itu mana? Yang ada justru pengarang-pengarang yang menuliskan tentang Yesus yang Anda imani sekarang. Coba deh Pak, ditambal dulu kepalanya biar nggak bocor. Supaya Bapak itu bisa menggunakan logika dengan sempurna. Yang tak terlihat adalah esensi pencipta alam semesta. Nusul mencari manusia, maka ketika dia mencari manusia, dialah yang wajib menyampaikan tentang dirinya. Tunjuk sekarang. Sebagai Tuhan yang sudah nusul di tengah-tengah manusia, menjelma menjadi manusia, mana perkataannya dia bahwa dia adalah Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia? Silakan. Kalau orang disuruh baca saja, tapi nggak ngerti isinya, terus kamu bilang itu dapat pahala, ya buat saya itu omong kosong lagi, gitu loh. Ya terang saja kalau mau benar ya orang Arab itu jago berbahasa Arab kan. Ngerti nggak? Terus mereka dapat pahala paling banyak dong kalau gitu. Orang Arab baca Quran bahasa Arab, ya terang aja dia menang. Pahalanya paling banyak dibandingkan orang Islam yang buat belajar bahasa Arab aja mesti setengah mati. Dan tidak banyak lagi jumlahnya orang Islam yang tahu bahasa Arab. Coba boleh dites lah. Berapa banyak sih orang Islam yang tahu bahasa Arab? Dan itu pun tidak cocok dengan surah Ibrahim, ya. Yang saya katakan, tiap-tiap rasul itu berbahasa kaumnya. Kamu kaum apa? Ya, kaum kan seperti suku bangsa, ya kan seperti ya suku bangsa lah udahlah ya yang paling kecil ya. Kamu dari Bugis. Kamu berbahasa Arab kan lucu gitu loh. Kamu ambil nabinya dari Arab, yang nggak cocok dengan surah Ibrahim. Coba jelasin dulu itu, ya. Quran kamu mengatakan begitu. Tiap kaum ada nabi dan rasul berbicara dalam bahasa kaumnya. Ya udah kamu cek aja sendiri kaum kaum apa? Emang kamu dari Quraisy? Kamu Bugis kan? Kalau Bugis ya berbahasa Bugis, mestinya nabinya gitu. Menurut
Ini bukan masalah menang atau tidak, Pak David. Bukan masalah menang atau tidak. Pada intinya kemudian adalah umat Islam mampu membaca kitab sucinya. Kenapa? Karena itulah mukjizat tertinggi yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu? Mukjizatnya tidak terlepas daripada ajaran keyakinannya. Berbeda dengan Yesus, Pak. Yesus punya mukjizat. Tapi apakah mukjizatnya itu menyatu dengan ajaran agamanya? Tidak. Dia mampu membangkitkan orang mati. Terus apa korelasinya dengan keyakinan Kristen? Tidak ada. Mukjizatnya Musa mampu membela lautan. Tapi apakah kemudian mukjizatnya itu menyatu dengan ajarannya? Tidak. Mukjizat yang dilakukan Musa, mukjizat yang dilakukan Yesus kembali kepada diri mereka masing-masing. Tidak kena imbasnya kepada pengikutnya. Berbeda dengan Rasulullah Muhammad SAW. Mukjizat terbesarnya adalah kalamullah. Dan menyatu bersama dengan umatnya. Itu yang Anda tidak miliki. Nah sekarang ketika Tuhan Anda sudah menjadi manusia, mana kemudian imbas daripada ajaran itu? Ada tidak dia mengatakan itu? Nggak ada. Justru yang Anda imani sekarang, yang Anda jual belikan sekarang itu adalah jajaan ajaran pagan yang mengatakan Tuhan datang nusul menjadi manusia. Buktikan aja. Pernah tidak sang firman Yesus yang Anda imani itu mengatakan hal yang Anda imani hari ini? Tidak. Yang Anda katakan Petrus, padahal itu Paulus sendiri yang menulis. Comot-nyomot nama Petrus biar dianggap sebagai tulisan murid Yesus. Jadi nggak usah, Pak. Saya juga ini belajar tentang agama Anda. Yang salah kemudian adalah Anda tidak pernah belajar tentang agama saya. Anda hanya punya penolakan terhadap kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Anda tidak bisa baca kitab suci saya. Gimana bisa Anda protes? Karena itulah saya katakan, Bapak bocor halus. Ya, kamu tahu dari mana Yesus tidak berkata? Itu yang menuliskan saksi matanya Yohanes atau Yahya itu adalah salah satu murid Yesus. Murid Yesus itu yang paling dekat kan ada 12, ya kan? Salah satunya Yahya, salah satunya Petrus. Itu yang menulis kitab Injil. Ya, kalau Lukas memang tidak tercatat sebagai murid yang 12 itu. Tapi mungkin termasuk dalam 70 murid. Karena selain 12 masih ada murid-murid yang lain yang namanya memang nggak disebut. Jujur aja kalau ngomong. Tapi Lukas hidup sejaman dengan Yesus dan dia tahu semua peristiwanya. Dibandingkan dengan Muhammad kalian yang mau berbicara mengenai Isa. Tahu juga enggak gitu loh, nama Yesus saja menyebutnya salah. Isa itu apa? Ya. Kamu lebih percaya mana? Saksi mata atau orang yang nanti munculnya 700 tahun kemudian baru ngomong berita yang sama? Coba kamu pikir aja, Jul. Ya, kita lagi bicara kebenaran. Itulah Quran kalian, mau bicara mengenai Isa tapi munculnya 700 tahun kemudian. Tapi kamu menolak saksi mata yang hidupnya sejaman dengan Yesus, yang hidupnya sangat dekat dengan Yesus. Kamu mau ngomong apa sih sebenarnya? Yesus nggak menuliskan kitab memang betul, tapi murid-muridnya yang menuliskan ajarannya, gitu loh. Pak David, Anda seorang pendeta. Tapi ternyata untuk membela keyakinan Anda menggunakan logika saja di hadapan saya, Anda tidak sanggup loh Pak David. Jadi mohon maaf kata, sebagai pendeta saya katakan Anda bocor halus. Supaya Anda sadar gitu loh, jangan lagi mengajak orang lain untuk menyembah kepada manusia. Pak David mengatakan, itu perkataan Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, Pak David, saya katakan kepada Anda sekali lagi. Kalau itu perkataan Yesus, maka yang terjadi kemudian adalah Yesus berkata. Mana coba tunjukkan kepada saya. Yesus berkata, aku adalah sang pencipta alam semesta yang nusul menjadi manusia. Tunjuk Pak. Di karangan mana di dalam kitab Anda? Karangannya Lukas kah? Karangannya siapakah? Paulus kah? Coba tunjuk, saya tunggu. Yesus berkata, akulah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Mana? Tunjukkan sekarang. Saya berhenti menjadi kristolog kalau Bapak bisa tunjukkan. Silakan. Kalau kamu bilang bukan orang lain yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Quran kalian juga siapa yang mengatakan coba bahwa Isa itu diciptakan itu siapa? Kalau dari kitab Injil tidak ada yang menyebutkan Yesus itu diciptakan, enggak ada. Itu hanya Quran yang nanti munculnya 700 tahun kemudian. Ya, kalau Quran kalian kan memang ya Muhammad itu mungkin ya. Ini masih mungkin nih. Berasal dari orang Kristen yang memang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Ada orang Kristen yang nggak percaya Yesus itu Tuhan, ada juga. Contohnya saksi Yehova ya, golongan Aryan pada waktu itu nggak percaya Yesus itu Tuhan. Nah mungkin itu yang dipercaya oleh Muhammad. Ngerti ya?
Sama seperti saksi Yehova yang mengatakan Yesus itu ciptaan yang paling utama, ya. Makanya di Quran kalian kan mengatakan Isa itu wajihan di dunia dan di akhirat. Nah, itu kurang lebih hampir sama dengan saksi Yehova memang. Ya, mungkin Muhammad menganut ajaran atau mazhab Kristen yang seperti itu. Ya, tapi Aryan itu bukan saksi mata. Aryan itu kurang lebih hidupnya tahun abad keempat. Ya, kalau Muhammad kan abad ke-7, udah lebih, bedanya udah 300 tahun dari Aryan. Tapi ajarannya memang sudah berkembang waktu itu. Itulah Quran kalian. Terus mau dipercaya yang mana? Saksi mata yang menuliskannya, atau orang-orang yang munculnya 400 tahun kemudian, 700 tahun kemudian? Coba pikir aja, pikir ya. Nah, inilah yang saya katakan Bapak ini bocor halus. Anda mengatakan Yesus tidak diciptakan. Faktanya dia dilahirkan, Pak David. Otak Anda itu sudah otak sungsang. Dilahirkan oleh ibunya, Anda katakan tidak diciptakan. Otak Anda sakit. Jadi jangan salahkan saya mengatakan Pak David itu kepalanya bocor. Masih bagus saya katakan bocor halus. Kenapa saya katakan begitu? Ini faktanya. Orang yang dilahirkan, dibesarkan, diasuh, disuapin, dinetein, Anda katakan bukan ciptaan. Anda parah. Anda parah, Pak David. Anda sakit. Iya, kalau perkataan seperti itu persisnya tidak ada ya. Tapi kalau Yesus berkata itu banyak gitu loh. Ya, contohnya di dalam Yohanes 14 ayat 6 ya. Itu Yohanes itu banyak mencatat apa yang diucapkan oleh Yesus. Coba bandingkan dengan Quran kalian. Ada nggak sih perkataan Isa itu? Itu kan perkataan asumsi kalau di Quran itu saya katakan. Cuma kalian mengklaimnya sebagai wahyu. Wahyu apa? Allahnya aja nggak pernah ngomong kok. Benar kan? Allah kalian nggak pernah ngomong kan? Apa ini penistaan lagi? Ayo kita buktikan nanti ya. Biar kalian Islam juga terbukti. Terbuka gitu loh pikirannya. Bahwa Allah kalian tidak pernah ngomong apa-apa. Selalu lewat perantara wahyu Jibril. Nah, Jibrilnya siapa? Sebetulnya kalian pun tidak tahu. Ya, makhluk apa sih sebenarnya ini Jibril ini? Makhluk apa? Nah, kalau makhluk apanya aja nggak jelas, kamu percaya itu wahyu Allah. Allah kalian nggak pernah ngomong. Benar kan? Selama 23 tahun itu Quran itu katanya semuanya lewat perantara wahyu. Kok Allahnya nggak pernah ngomong? Nah, buat saya ini nggak cocok ya. Kalau Allah itu tidak pernah mewahyu sendiri, itu nggak cocok. Coba kamu cek aja ya, bahwa Allah itu nggak pernah ngomong ke Muhammad lewat perantara wahyu Jibril. Itu sebenarnya tidak tepat. Karena dengan Musa, dia mewahyu langsung. Bahkan dengan Fir'aun, Allah kalian itu bisa ngomong gitu langsung. Fir'aunnya berbicara dengan Allah. Kamu baca di Al-Baqarah lah ya. Itu saya udah pernah baca itu ya. Bahkan dengan Fir'aun pun Allah kalian bisa ngomong gitu loh. Bercakap-cakap sendiri dengan Fir'aun. Kan lucu kan kalau dengan Muhammad nggak pernah ngomong. Untuk memahami Al-Quran itu, Pak, lihat aja isinya. Apakah ada pertentangan dengan akal manusia? Itu aja dulu. Adakah sains yang bertentangan dengan Al-Quran? Itu aja dulu. Ya, Anda tidak mampu membaca kitab saya tapi menyalah-nyalahkan kitab saya. Itu bocor halus namanya. Kemudian Anda membawa Yohanes 14 nomor 6. Kalau Pak David ini tidak bocor halus, Pak David ini sudah sadar. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, di mana logika Bapak? Berarti Yesus itu hanya jalan, Pak. Dia hanya jalan menuju kepada Bapa. Kenapa kemudian Anda membapakkan Yesus? Sementara Yesus itu adalah utusan yang menjadi jalan menuju kepada Bapa. Inilah yang saya katakan, Bapak bocor halus. Kemudian rajin kali japri-japri saya. Mengganggu loh itu, Pak, japri Bapak. Ya, kalau mau dialog dengan saya disumpah, biar dilihat kebenaran apa yang Anda ingin jual. Dan saya pastikan pasti kebenaran semu, kebenaran tahayul, khayalan tingkat tinggi. Yesus menerangkan, aku jalan, aku kebenaran, aku hidup. Terus, apakah karena kamu itu jalan, karena kamu itu kebenaran, karena kamu itu hidup, kau itulah Tuhan itu sendiri? Yesus mengatakan tidak. Aku ini hanya utusan, kan itu jawabannya.
Hayo. Di data itu sendiri, di pasal itu sendiri, di kitab itu sendiri, di nomor itu sendiri, bukti Yesus itu bukan Bapa itu sendiri. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan Yesus kepada siapa? Kepada Bani Israel yang juga mengakui Bapa, Tuhannya Musa, Tuhannya Abraham. Tapi Yesus mengatakan, kalian tidak akan sampai kepada Tuhannya Abraham kalau tidak percaya kalau aku ini adalah utusanmu. Makanya diterangkan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku sebagai utusanmu. Jadi harus mengenal Yesus sebagai utusan Bapa, Pak David. Jangan malah Anda katakan Yesus itu Bapa itu sendiri. Ya, jadi Yesus itu ciptaan, Pak. Pak David, Yesus itu ciptaan. Sekali lagi, Yesus itu adalah ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, jangan maki-maki lah, otak sungsang lah, bocor halus. Ini omongan apa sih gitu loh ya. Kalau mau nanti saya banyak ya yang akan membuktikan kepada kalian. Bahkan itu kata Quran kalian ya. Itu sesuai dengan apa itu, pengetahuan lah segala macam. Pengetahuan apa gitu loh. Itu pengetahuan yang udah ketinggalan zaman dan gak cocok dengan kenyataan. Tapi kalian masih ngotot cocok dengan pengetahuan. Pengetahuan apa? Ya nantilah dibuktikan satu-satu ya. Kita sedang membuktikan bahwa Quran itu memang bukan wahyu, karena isinya berbeda dengan kitab Injil yang sudah ada. Makanya saya harus memilih salah satu. Saya pilih kitab Injil yang sudah ada gitu loh. Itu yang benar. Anda mengatakan Al-Quran itu bukan wahyu, tapi membacanya saja Anda tidak bisa. Itu namanya bocor halus, otak sungsang. Faktanya kalau Anda mengatakan, jangan mengatakan maki-maki. Saya tidak maki-maki, saya menerapi Bapak supaya Bapak sehat. Oke? Sederhana kok itu. Sederhana itu. Jadi kalau kemudian Anda menyalahkan Al-Quran, bukti kesalahannya mana? Tunjukkan. Jabarkan Al-Quran berdasarkan kaidah Quran. Jangan berdasarkan kebencian. Jangan berdasarkan otak kosong. Hanya karena membenci kebenaran, Anda kemudian berasumsi liar tentang Al-Quran. Itu nggak baik, Pak David. Nggak baik buat kesehatan Anda dan buat akhirat kelak. Itulah saya katakan, otak Bapak itu bocor. Yesus itu bukan ciptaan, tapi Anda mengatakan dia satu-satunya manusia. Lah manusia ciptaan, Pak. Astagfirullahalazim. Anda mengatakan Yesus bukan ciptaan, tapi dia salah satu-satunya orang lah. Kalau dia orang berarti dia ciptaan. Dia dilahirkan berarti dia diciptakan. Otak Anda ini memang apa ya bilangnya? Ya mohon maaf kata saya harus mengatakan itu. Pertama karena Anda pendeta, kedua karena Anda debaters, ketiga karena Anda suka japri saya. Padahal ilmu Anda tidak ada. Anda bangga dengan level pendeta Anda, tapi di depan saya Anda lebih baik anak TK daripada keilmuan Anda tentang agama. Ya, tolong disadari itu Pak David. Saya tidak sombong Pak David. Bedakan aja coba. Anak TK ditanya, apakah manusia yang dilahirkan ciptaan atau bukan? Semua anak TK akan mengatakan ciptaan. Hanya Pak David yang ngaku pendeta yang mengatakan orang yang dilahirkan bukan ciptaan. Parah enggak tuh Pak? Parah. Iya, Yesus dilahirkan itu bukan berarti dia diciptakan. Makanya kan Yesus itu adalah satu-satunya manusia ya. Sejak zaman manusia ada sampai sekarang ini tidak ada manusia itu yang lahir dari perawan. Ngerti ya? Kalian Quran juga mengakui kan Isa lahir dari perawan Maryam kan? Cuma salah menyebut bahwa Maryam itu saudara Harun. Nah itu Quran itu banyak salahnya kalau buat saya. Terus terang aja kita ngomong belak-belakan lah ya. Kalau ini dianggap penistaan ya nanti saya akan buka Quran kalian gitu loh. Jelas ya? Isa atau Yesus itu lahir dari perawan Maryam. Ini tidak ada pekerjaan manusia di sini. Yesus sebagai pencipta hanya meminjam rahim Maria supaya bisa lahir sebagai manusia. Dan di dalam kemanusiaannya dia itu nanti akan mati sebagai korban penebus dosa. Agar manusia yang mempercayainya dia itu selamat, diampuni dosa-dosanya. Tapi kalian Quran itu menolak ini gitu loh. Ya. Kalau saya bilang tadi saksi Yehova, walaupun dia mengakui Yesus itu ciptaan, saksi Yehova masih percaya Yesus itu penebus dosa. Kalian sama sekali menyangkalinya. Jelas ya bedanya ya. Jadi Yesus bukan ciptaan karena dilahirkan itu bukan itu gitu loh. Ya, hanya meminjam rahim tepatnya itu. Kalau diciptakan ya Adam diciptakan betul. Kita diciptakan tapi juga diciptakannya bukan seperti Adam.
Kita ada emak, ada bapaknya. Kamu juga sama kan? Itu bukan diciptakan, ya. Yesus itu memang manusia 100% ya, tapi tetap berbeda dengan kita ya. Kalau Yesus itu sama dengan kita, Yesus tidak ada harganya buat menebus dosa manusia. Ya. Kalau manusia itu bisa menebus dosa, ya sembarang manusia aja kalau begitu yang disalib. Kemudian kamu percaya, ya dosa saya udah disalibkan dengan orang itu, dengan siapalah, dengan Zul misalnya. Ya nggak bisa gitu loh. Makanya penebusan dosa itu hanya satu-satunya ya kepada Yesus saja. Orang itu beriman atau percaya. Karena memang Yesus bukan manusia seperti kita. Jadi kamu jangan bawa-bawa rujukan Quran di sini. Ya nggak apa-apa juga, saya jelasin lah ya. Kalau kalian Qurannya mengatakan begitu, saya harus luruskan. Saya harus luruskan itu. Ya, nanti kita akan bicara juga An-Nisa 157 yang katanya Isa tidak disalibkan. Itu dari ayat itu saja, kalau kamu cermati itu pun salah. Nggak usah kamu bicara bahasa Arab lah ya. Terjemahannya saja ya, dari terjemahan aja udah salah. Gimana, mau ditunjukkan apa enggak? Kalau mau saya tunjukkan juga An-Nisa 157 salah. Kamu mau panggil Menahem Ali juga boleh gitu loh. Ya, bahkan profesor siapapun gitu loh yang ngerti lah. Saya sengaja cari itu siapa. Salah itu. Nggak usah kamu membanggakan ini bahasa Arab. Itu aja udah nggak cocok saya bilang. Nah, ada itu Pak David. Yang Anda jabarkan ini adalah ajaran pagan. Manusia datang, dibunuh oleh manusia untuk menebus dosa manusia. Lah sama dengan ajaran pagan sebelum adanya Kristen juga begitu. Dewa Horus, dewa Mitras, kemudian dewa Osiris. Itu semua konsepnya sama. Sementara konon ceritanya Kristen itu adalah penggenapan nubuatan di kitabnya Bani Israel. Bani Israel sendiri tidak ada mengimani Tuhan mereka akan datang menjelma menjadi manusia, dibunuh untuk menebus dosa warisan. Di Yahudi itu tidak ada konsep dosa waris, Pak David. Dari mana ajaran dosa waris itu? Nih, saya ajarin. Ya, Pak David, supaya Bapak itu sedikit bisa sembuh dari penyakit. Di dalam kitabnya Bani Israel, Pak David, Yeremia 32 nomor 27. Sesungguhnya akulah Allah, Tuhan segala makhluk. Akulah Tuhan Allah segala makhluk. Jadi Tuhan itu mengaku Tuhannya segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Coba. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Nah, coba kita lihat siapa Yesus ini. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Siapa yang disebut makhluk di sini? Yesus. Yesus disebut dengan makhluk-makhluk surgawi. Ya, jadi bukan cuma Yesus yang berasal dari surga. Karena diterangkan di kitab Anda sendiri, makhluk-makhluk surgawi itu sama dengan Yesus yang juga berasal dari surga. Jadi berhenti menyembah manusia, Pak. Berhenti menyembah makhluk. Yesus itu makhluk dari surga, kata kitab Anda. Sementara Tuhan pencipta alam semesta menerangkan, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Ya, Bapak kalau punya akal tidak bocor, pasti Bapak ngerti apa yang saya terangkan ini. Silakan Pak David. Kamu jangan ngomong begitu dong. Nanti kamu itu diketokin sama orang Islamnya sendiri loh. Banyak orang Islam yang baca bahasa Arabnya aja nggak ngerti ya. Kamu bilang bocor halus karena nggak bisa bahasa Arab lagi. Makanya Quran kalian diterjemahkan gitu, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Urdu. Kamu nggak tahu apa? Karena apa? Mereka tidak bisa berbahasa Arab. Apakah mereka bocor halus semua itu kepalanya? Ada aja kamu itu. Kok orang disebut Islam apa enggak kok harus bisa berbahasa Arab? Itu tidak sesuai dengan surah Ibrahim kalian sendiri. Aduh, gimana sih? Kan saya udah jelasin tadi. Ya, Quran kalian sendiri mengatakan tiap-tiap kaum ada nabi dan rasulnya. Dan tiap-tiap nabi dan rasul itu berbicara dalam bahasa kaumnya. Kok kamu
bangga banget berbahasa Arab. Kalau bisa berbahasa Arab terus bangga, ya MKC akan jauh lebih bangga dong ya. Dia pernah kerja di Arab. Berapa tahun tuh? Kamu pernah kerja nggak di Arab? Kamu kan belajar. Ya tapi bukan itu yang disebut Islam kan? Kamu gimana sih? Kok membanggakan sesuatu yang Quran kamu sendiri nggak mengatakannya? Aneh kalian. Orang Islam yang tidak bisa bahasa Arab, yang tidak bisa baca Quran, tidak ada satupun di antara mereka yang mengkritisi Al-Quran. Karena mereka tahu diri. Gimana mungkin kemudian saya mau mengkritisi sebuah kitab, membacanya pun tidak bisa. Tapi Bapak, karena Bapak bocor halus, Bapak mengkritisi Quran. Ya, sadari itu Pak. Saya hanya ingin mengatakan kepada Bapak, Pak David, Yesus itu makhluk. Sesuai dengan apa yang tertuang di dalam kitab Anda. 1 Korintus 15, nomor 48. Jadi berhenti, tinggalkan menyembah makhluk. Oke? Ya, bukti kesalahan Al-Quran apa? Buat saya itu banyak, Zul, ya. Cuma kalian kan memang sudah percaya bahwa itu wahyu Allah, ya. Tadi saya udah katakan, ya, bahkan Fir'aun saja itu berbicara dengan Allah kalian yang di Quran itu, ya, di Al-Baqarah, itu tidak lewat perantara Jibril. Kenapa Muhammad kok mendapatkan wahyunya dari perantara Jibril? Jibrilnya siapa? Kok beda ya dengan Gabriel yang ada di kitab Injil saya? Tapi kalian ngaku-ngaku itu Jibril, kan jadi aneh gitu loh. Dan isi wahyunya pun berbeda. Contohnya ya, kesalahannya nih ya, banyak sekali ya. Isa tidak disalib, tapi diangkat ke langit katanya. Langit mana ya? Diangkat kemana? Yang mengangkat siapa? Kalau di kitab Injil itu sudah jelas. Di 4 kitab Injil ya, Markus, Lukas, Yahya ya. Matius, Markus, Lukas, Yahya, itu semua Yesus itu disalib. Karena untuk itulah dia menjelma menjadi manusia. Itulah korban penebusan dosa yang kalian tolak. Ya kalau mau ya kita baca An-Nisa 157-nya, itu wahyu bukan gitu loh. Saya katakan dari bentuk ayatnya aja sudah salah. Terus terang aja saya ngomong. Belum nanti dari Al-Maidah 116. Banyak sekali gitu loh. Kamu mau berbahasa Arab, mau berbahasa Quraisynya sekalipun ya tetap aja isinya begitu. Tapi saya juga agak sanksi ya. Apa benar ini yang diucapkan Muhammad? Karena semuanya udah dibakar semua ya. Entah itu tulisan orang lain setelah Muhammad. Saya nggak tahu. Kemungkinan besar memang iya juga. Cuma ini masih asumsi ya. Tapi kalian pun tidak bisa membuktikan bahwa ini ucapan Muhammad. Karena sudah dibakar semua. Di zaman Khalifah Utsman, ya. Kok kalian nggak pernah berpikir secara benar sih? Kitab suci udah dibakar semua di zaman Khalifah Utsman. Kamu masih bilang ini wahyu Allah, ini wahyu Allah. Kok berani wahyu Allah dibakar gitu loh? Kamu tahu dari mana itu ucapan Muhammad? Ya. Saya malah terus terang ya, walaupun saya non muslim, saya kan baca Quran kalian juga gitu loh. Saya sanksi loh, itu benar-benar ucapan Muhammad seperti itu. Coba kamu buktikan juga bahwa apa benar yang di Quran kalian itu ucapan Muhammad. Ya kamu kan diajarinya begitu, tapi bukti nggak ada gitu loh. Coba kita bahas dulu An-Nisa 157, mau nggak? Nanti saya buktikan bahwa itu pun salah. Nanti Al-Maidah 116 itu pun salah. Aneh gitu loh. Yang Anda jadikan acuan menilai Quran adalah kitab buku terjemah karangan manusia. Lucu Bapak ini. Lucu gitu loh. Ya, sangat lucu Bapak. Menilai kitab suci milik Islam menggunakan buku terjemah punya Bapak yang nggak tahu entah dari mana asal usulnya. Lucu Bapak ini. Pak David ini lucu. Imut. Menggemaskan gitu loh. Sekarang kalau Anda menyalah-nyalahkan Al-Baqarah, banyak kesalahan, tunjukkan. Dengan ilmu apa Anda bisa menunjukkan kitab kesalahan yang ada dalam kitab saya? Membacanya pun Anda tidak bisa. Itulah yang saya katakan Pak David in the gang bocor halus. Orang-orang yang suka mengkritisi Quran, tapi tidak mampu membaca Quran, itu bocor halus. Termasuk Bapak. Jadi gini ya, kalau Allah ya atau Tuhan pencipta itu
menjelma menjadi manusia memang di Quran kalian tidak ada, ya. Kamu mau cari di Quran kalian memang semua nggak ada, ya. Karena kamu percaya wahyu Allah, ya sudah jadinya begitu. Allah kalian itu kan dat, ya. Dia memang nggak kemana-mana, itu nggak tahu ada di duduk di arasnya aja itu. Nah, tapi kalau Allah Israel, ya itu memang berapa kali itu disebutkan di kitab Torah itu turun ke dunia menjadi manusia juga. Emang kamu baru tahu apa? Katanya kamu S2, perbandingan agama atau apa sih? Harusnya tahu dong, ya. Jelas ya, bahwa Tuhan itu bisa mewujud menjadi manusia. Kalau manusia menjadi Tuhan, nah itu tidak bisa, nggak pernah ada sejarahnya. Paling ngaku-ngaku aja. Ya, jadi saya ulangi, kalau Tuhan menjadi manusia itu sangat bisa. Sangat bisa gitu loh. Kalau kamu nggak percaya nanti saya kasih ayatnya. Nanti tapi kamu sebut itu terjemahan lagi. Nanti kalau saya kasih bahasa aslinya, bahasa Ibrani, kamu nggak bisa baca. Bahasa Inggris kamu nggak bisa. Jadi mau pakai apa? Ya, kamu mau saya itu tunjukin bahasa Ibraninya, bahasa kitab Tauratnya. Nanti katanya Tauratnya nggak asli. Ah, capek lah ngomong sama kamu itu. Jadi maunya gimana coba buktinya? Ya, kalau dalam kitab Torah sekalipun itu banyak sekali bahwa Tuhan itu menjelma menjadi manusia atau wujudnya menjadi manusia. Bahkan dalam Quran juga ada kok disebutkan begitu. Di Al-Baqarah coba kamu baca ya, di mana Musa katanya berbicara dengan Allah. Cuma ada tabir api yang menyekat ya, atau apa ya, seperti sekat lah gitu. Sekatnya itu tabir api. Itu kan artinya Allahnya itu ada di bumi waktu dia berbicara dengan Musa. Kamu nggak tahu itu? Jangan terlalu jauh ke kitab yang Anda tidak bisa baca, Pak David. Kitab Anda saja yang Anda bisa baca. Tunjuk di mana Yesus mengajarkan Tuhan menjelma menjadi manusia. Tunjuk. Saya tunggu, Pak David. Silakan. Ya, kalau buku terjemahan itu kan ada bahasa aslinya, ya. Bahasa asli itu ditulis oleh para saksi mata. Ngerti nggak sih saksi mata? Tadi saya udah sebutin. Dibandingkan dengan Quran yang 700 tahun kemudian baru muncul. Kemudian menuliskan berita yang sama tapi isinya berbeda. Dan kamu percaya itu sebagai wahyu Allah. Wahyu Allah. Mana yang lebih lucu? Hah? Manusia itu harus memilih. Ya, misalnya ada satu berita nih. Yang satu matahari terbit dari timur, satu dari barat. Ya, kamu harus memilih. Kalau kamu memilih matahari dari barat, ya itu hak kamu. Tapi itu salah gitu loh. Demikian juga kalau kamu percaya Quran ya yang mengatakan bahwa Isa itu tidak disalib, tidak ada penebusan dosa, itu salah. Salahnya kenapa? Ya kalau dibandingkan dengan kitab Injil. Kitab Injil sudah ada 700 tahun sebelum Muhammad lahir. Dan isinya mengatakan bahwa Yesus itu memang datang ke dalam dunia dalam wujud manusia untuk penebusan dosa, sebagai korban penebusan dosa. Nah, kamu harus memilih yang mana? Hah? Berita dari kitab Injil apa dari Quran? Nah, kalau dari Quran ya saya katakan ya sangat tidak benar dong. 700 tahun kemudian baru muncul kok. Terus kamu klaim sebagai wahyu Allah. Klaimnya aja udah nggak jelas ya. Ini perantara wahyu dari Jibril. Perantara wahyu dari Jibril. Siapakah Jibril itu? Saya katakan bahkan Fir'aun saja bisa berbicara dengan Allah kalian. Musa apalagi? Berbicara berhadapan dengan Allah. Ya, cuma ada sekat katanya ya, tabir api. Tapi kan Allahnya ada di situ. Nah, terus Muhammad selalu lewat perantara wahyu. Tapi kamu percaya itu wahyu, jadi gimana sih? Nggak cocok dengan Qurannya sendiri loh. Kok kamu sekarang bawa-bawa bahasa Arab segala macam? Orang Arabnya sendiri ngerti nggak ini penjelasan saya nih? Nggak usah cerita Quran, Pak. Membacanya aja nggak bisa. Ya, Anda mengatakan ada saksi mata. Coba, siapa nama saksi yang melihat Yesus bertemu dengan Lukas? Namanya siapa, Pak? Tunjukkan. Ayo, Pak David. Di mana Yesus mengatakan bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia? Tunjuk dalilnya, Pak.
Silakan. Ya, kalau kamu mau mengatakan kitab sucinya orang Kristen nggak tahu asal usulnya, ya kamu mesti pergi ke museum ya. Nanti cek di sana itu ada kitab Perjanjian Baru atau kitab Injil lah kamu taunya ya. Itu ada yang sudah ditulis sebelum Muhammad lahir, itu masih ada gitu loh. Ya, nanti kitab yang ditulis oleh bapak-bapak gereja ya di abad kedua lah, abad ketiga, abad keempat, itu ada semua. Dan semuanya merujuk kepada kitab Perjanjian Baru atau kitab Injil. Lah terus Muhammad ya tahu-tahu datang 700 tahun kemudian. Itu bukan saksi mata, nggak tahu dia juga dengar dari siapa. Ya katanya perantara wahyu lagi Jibril. Tapi isinya berbeda dan kamu percaya. Jadi gimana dong? Dan yang lebih parah ya, saya katakan itu Quran kalian, itu ucapan Muhammad yang benar, apa enggak pun kamu udah nggak tahu. Karena semua ya, baik ucapan Muhammad ya yang ditulis di apa itu, di tulang lah, di batu lah, di lempengan tanah lah, di apalagi di tulang unta lah. Terus yang ada di ingat-ingatan para qura'a lah. Ya, dalam bentuk masih suhuf ya. Itu sudah dibakar semua oleh Utsman. Sudah dibakar semua gitu loh. Jadi yang disebut ucapan Muhammad itu yang mana pun sebetulnya kalian udah nggak tahu. Itu sejarah kalian sendiri. Ya, sejarah Quran kalian sendiri gitu loh. Jadi kalau kamu membandingkan dengan kitab suci orang Kristen ya jauh. Ya, orang Kristen ada para ahlinya sendiri gitu yang mempelajari ya. Itu manuskrip, ngerti nggak sih manuskrip? Tulisan tangan. Ya. Nah, itu masih tersimpan, ada museumnya gitu. Museum tahu ya. Tempat di mana barang-barang bersejarah itu disimpan. Ada gitu loh. Nah, Quran kalian yang zaman Utsman aja yang mana sih? Yang diseragamkan Utsman itu yang mana? Itu pun tidak ada gitu loh. Apalagi ucapan Muhammadnya. Nah, itu kalian harus tahu sejarah Quran kalian sendiri ya. Museum apaan Pak? Museum. Kalau cuma berkata semua orang juga bisa bilang kayak begitu. Museum di mana? Kalau itu ada, pasti sudah diikutin original teksnya. Jadi Bapak nggak usah ngibul deh. Sekarang gini aja Pak David, tunjuk di mana Yesus mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia. Saya tidak butuh pengajaran dari bapak-bapak gereja. Saya butuh ajaran dari Yesus. Di mana Yesus mengatakan bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia? Silakan. Terkait dengan Al-Quran Pak David, Al-Quran itu diwahyukan kemudian dihafalkan. Ya, sebagian sahabat menuliskan. Nah, kodifikasi Quran jelas itu lebih mengutamakan hafalan. Jadi sekiranya semua buku atau kitab suci Al-Quran itu dimusnahkan di atas muka bumi, kami nggak ada masalah Pak David. Karena ada jutaan penghafal Quran. Oke? Jadi yang menjadi acuan kemudian Al-Quran itu adalah hafalan. Nah sekarang kitab Anda belum habis juga ya. Belum dimusnahkan juga kitab Anda. Sudah tidak ada satupun manusia yang bisa menghafalkan. Dan sudah tidak ditemukan mana original teksnya. Nah karena itulah berarti Bapak punya masalah di dalam agama Bapak. Jangan menyalahkan Quran. Karena membacanya pun tidak sanggup. PR buat Pak David. Dan jangan japri-japri saya lagi kalau Anda belum bisa menemukan dalilnya. Yesus mengajarkan Tuhan menjelma menjadi manusia. Kalau Bapak sudah menemukan data itu, barulah boleh Bapak japri saya. Saya ngerti kok kenapa Bapak nggak mau ke Zoom. Karena Bapak takut ditanyai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar terhadap iman Bapak.